Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, setelah kita mencermati keabsahan bahwa Ba'alawi Yaman dan keturunannya adalah keturunan Nabi Juriyah Rasulullah dengan menyematkan gelar Habib. Kita sudah mencermati, sobat-sobat, secara ilmiah, yaitu tes DNA, fakta ilmiah dan fakta sejarah. Fakta ilmiah tidak terbukti bahwa mereka keturunan Nabi. Fakta sejarah, ternyata mereka jadi antek Belanda. Dan fakta akhlak juga kontradiktif. Artinya, sobat-sobat, ketiga fakta tersebut jong, tidak matching dengan Rasulullah dan keturunannya. Nah, kali ini sobat-sobat, kita akan mencermati lembaga yang diklaim oleh mereka sebagai satu-satunya pencatat nasab dari keturunan Rasulullah, yaitu Robito Alawiyah. Bagaimana mengenai lembaga pencatat nasab ini? Benarkah dia memang satu-satunya pencatat nasab yang sahih yang diklaim oleh mereka? Nah, mari kita simak, sobat-sobat, narasi di video berikut ini, sobat-sobat. Menyoroti tentang sekumpulan kaum imigran dari Yaman, yaitu Bani Alawi bin Ubaidillah atau lebih dikenal dengan Ba'alawi, di mana secara masif mengklaim sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melalui lembaga pencatat nasabnya Maktab Daimi Rabithah Alawiyah atau MTRA, seolah menjadi satu-satunya lembaga paling sahih mencatat nasab keturunan Nabi di Indonesia. Ironisnya, di Yaman sendiri lembaga ini tidak ada. Yang ada hanya mencatat nasab internal keluarganya sendiri-sendiri per kabilah. Faktanya, mereka juga tidak diakui sebagai bagian dari keluarga Nabi oleh Naqobah Saadatul Ashraf di Yaman sebagai negara kampung leluhurnya. Apalagi di Irak, yang mana mengklaim keturunan Sayyid Ahmad Al-Abah An-Nafat bin Isa Arumi Al-Husaini yang katanya hijrah ke Yaman. Mereka juga sama sekali tidak mendapat pengakuan darinya. Nihil, song, zero. Ibaratnya mereka ini adalah anak-anak terlampar di negeri orang yang berlaku arogan, palsu, gegabah, dan membuat kerusakan terkait masalah nasab Nabi. Karena selain diiringi tindakan rasis, terutama dalam kaidah kafa'ah pernikahan, juga doktrin kemuliaan nasab Rasul bagi mereka. Seperti kalimat yang sering diangkat dalam mimbar-mimbar mereka, walau ada Ba'alawi yang bodoh atau ahli maksiat, itu lebih mulia dari manusia biasa non-ahlil bait, termasuk dari kiai yang alim sekalipun, karena dalam darah mereka mengalir darah Rasulullah. Luar biasa. Nah, jadi sobat-sobat, ini fakta yang ironis
narasi di video tadi. Karena ternyata lembaga Robitoh Alawiyah ini di negeri asalnya yaitu Yaman tidak dikenal sebagai lembaga pencatat yang dianggap sahih mencatat keturunan Nabi, kecuali mereka hanya mencatat nasab keluarga mereka sendiri. Nah, ini fakta yang harus kita ketahui, sobat-sobat. Artinya Robitoh Alawiyah ini cuma dikenal di Indonesia, tidak diakui secara internasional. Nah, baiklah sobat-sobat, untuk lebih melengkapi bagaimana sebenarnya lembaga pencatat nasab Robitoh Alawiyah ini, kita simak video yang berikut ini, sobat-sobat. Ya, sama seperti Alawi ini apakah Duriyah Nabi? Kalau menurut kitab-kitab yang ada, terputus sanadnya, silsilahnya. Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu makamnya ada di Najaf, Irak. Tetapi di Hadramaut, Sewun itu juga ada makamnya Imam Ahmad al-Muhajir. Jadi bagaimana? Kitab Ar-Raudhul Jali ini, yang versi Habib Hanif, sudah banyak tambahan. Karena dicetak pada abad ini, pada tahun ini. Bahkan ditambah-tambah lagi dengan Imam Ubaidillah berkata. Padahal Imam Ubaidillah tidak pernah berkata. Ini namanya apa? Pemalsuan data namanya. Dan dari Yaman. Kalau di dalam kitab Ar-Raudhul Jali yang dipegang oleh Habib Hanif, ini beda. Judulnya itu ada perbedaan. Habib Hanif Ar-Raudhul Jalinya itu Ar-Raudhul Jali fi nasabi Bani Alawi. Ini aja sudah beda. Tapi kalau di Ar-Raudhul Jali yang saya pegang ini, judulnya adalah Ar-Raudhul Jali fi ansabi Ali Ba'alawi. Ya beda ya, ini nggak boleh. Nggak boleh ada perbedaan. Sebenarnya standar ilmiahnya begitu. Ini namanya otentik namanya. Kalau judulnya Ar-Raudhul Jali fi ansabi Ali Ba'alawi, ya itu nggak boleh dirubah. Ar-Raudhul Jali fi nasabi Bani Alawi. Beda. Beda. Pengarangnya sama, kitabnya sama, isinya kok gak sama. Dan pemahamannya pun juga tidak sama. Apa yang saya pahami tidak sama seperti apa yang dipahami oleh Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas. Begitu juga, walaupun kitabnya sama, penerbitnya sama, Ar-Raudhul Jali yang saya pegang ini, tidak sama seperti apa yang dipahami oleh tim dari Maktab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah yang menerbitkan risalah setebal 135 halaman ini. Ya inilah namanya serba-serbi pemahaman. Kalau menurut saya, saya tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti pendapat saya. Saya sesuai dengan standar yang ada, data yang saya miliki, bahwa kesepakatan seluruh pakar nasab tentang keturunan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu berada di 5 tempat: Mesir, Roy, Wasit, Basrah, dan Baghdad. Yang di Hadramaut itu tidak ada. Nah, adanya mendapat bahwa keturunan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu ada di Hadramaut Yaman. Nah, ini ada bahasan wa amma waladuhu Abdullah wakila Ubaidullah atau Ubaidillah bahwa ladin taha ilaihi faruhadis syajaratil mubarakah. Jadi pokok puncak muara dari keturunan pohon silsilah yang diberkahi itu ada pada Abdullah atau Ubaidillah ini. Nah, Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alawi, terus Jadid. Ini masih Abdullah loh ya. Tadi Imam Murtadha Az-Zabidi ini masih menyebutkan Abdullah.
Wakilah Ubaidillah, ini wakilah karena beliau kan itu pada abad 12. Jadi Ubaidillah ini wakilah. Ada yang mengatakan Ubaidillah, ada yang mengatakan lagi Ubaid ya bin Ahmad bin Isa, macam-macam. Nah ini punya anak Alawi, Basri dan Jadid. Jadi perbedaan mencoloknya itu pada kalimat hadza mattafaqa alaihi nasabun. Sepakat para pakar nasab itu keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir berikut anak-anaknya itu berada di Mesir, Roy, Wasit, Basrah, dan Baghdad. Oleh Habib Hanif dibahami sepakat bahwa Imam Ahmad al-Muhajir itu punya anak yang bernama Ubaidillah. Lo kan beda banget kan ya, mencolok banget, mencolok banget. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Ya, kalau dalam standar akademik ya apa yang dituliskan oleh Habib Hanif melalui risalahnya ini tidak masuk, harus dicorek-corek. Nah begitu juga yang dipegang oleh, dikarang oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah. Ini juga ya ada kelebihannya juga, ada kelebihannya, tapi juga ada kelemahannya. Ya, karena memang termasuk cepat ya, ngarahnya itu cepat. Banyak referensi yang dicantumkan di sini ya semuanya tidak objektif, banyak yang mendukung pendapat dan keyakinan mereka. Ya wajar, itu sekali lagi wajar. Ya wajar memang ya setiap umat manusia itu akan menggunakan dalil pembenar atas apa yang ia yakini. Bahkan yang saya kurang setuju adalah menuduh bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhrur Razi ini ditangkis, ditolak. Alasannya Imam Fakhrur Razi itu Sunni, sedangkan pentahqiqnya Imam Syekh Mahdi Rojai itu Syiah. Alasannya ini. Padahal Mahdi Rojai ya itu juga mengarang kitab yang lain yang menyebutkan bahwa Imam Ubaidillah itu ada. Jadi ini sesuai selera. Kalau tidak sesuai dengan selera Rabithah Alawiyah atau Bani Alawi, ya tidak dipakai. Yang dipakai itu yang sesuai dengan selera mereka. Nah, sobat-sobat, ya semakin jelas ya bahwa lembaga nasab ini ya kesohihannya diragukan. Ya. Bahkan ada semacam semacam kontradiksi antara sumber-sumber yang mereka jadikan rujukan. Nah, jadi Rabithah Alawiyah yang mereka klaim ya sebagai lembaga yang sahih pencatat nasab keturunan Rasulullah yang dijadikan sebagai legalitas bahwa Ba'alawi dan keturunannya yang menyematkan gelar Habib sebagai keturunan Rasulullah benar-benar diragukan. Tetapi sobat-sobat, ya saya hanya menyampaikan penilaian, kesimpulan berpulang kepada sobat-sobat dan para pemirsa semuanya. Demikian, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.